Haleluya. Bapak Ibu masih tetap antusias? Ya. Saya lihat wajah-wajah yang penuh antusias, ya. Haleluya. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mendatang buat Tuhan. Kami bersyukur buat Bapa, Engkau hari ini ada bersama-sama dengan kami, Roh Kudus yang terus memimpin kami. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kalau hari ini kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan berbicara atas hidup kami, Tuhan. Tuhan sampaikan setiap Tuhan isi hati-Mu buat setiap kami yang hadir pagi hari ini, Tuhan. Kami mau buka hati kami, Tuhan. Kami mau Tuhan menyediakan tanah hati kami yang subur, Tuhan, untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran-Mu, Tuhan, mengubah hidup kami. Tidak hanya mengisi pengetahuan hidup kami, tetapi Tuhan mengubah setiap hidup kami. Kami siap, Tuhan, Roh Kudus berbicara atas hidup kami. Ini hamba serahkan hidup hamba, dan Engkau berbicara, Engkau pakai hamba, Tuhan, dalam nama Yesus. Setiap Bapak Ibu yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, berapa lama ya kita nggak berdiri di sini ya? Kemarin teman saya Obajas, itu Pak Risto, ya, dan sekarang giliran saya. Sudah lama ya, biasa kemarin lewat online, ternyata naik panggung agak grogi dikit ya, nggak apa-apa lah. Oke, baik Bapak Ibu, kita belajar dari minggu-minggu kemarin ya, dari sebelum dalam bulan ini. Kalau kita lihat, kita belajar tentang bagaimana dimulai dengan Pak Bambang membagikan tentang pentingnya kita melakukan perjamuan kudus. Setelah itu dilanjutkan dengan pendeta dari Kupang tentang bagaimana memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dilanjutkan dengan pria pendeta dari Medan, yaitu kita harus tertanam dan harus berbuah dan menghasilkan buah. Dan dari mana nih? Dari Cina. Dari Cina katanya. Menyampaikan tentang bagaimana kita hidup saling ya dalam keluarga. Dan itu mencakup yang hari ini kita belajar tentang bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Kristus, dan membangun hubungan dengan sesama, yaitu dan menghasilkan buah. Saya kira lengkap sekali ya. Dan hari ini saya mau bagikan buat Bapak Ibu tentang hal yang kurang lebih ya tidak beda-beda jauh, Bapak Ibu. Saya hanya menegaskan dan menekankan sedikit, agak tekankan sedikit ya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan yang dimulai dari kepala. Oke. Kalau sudah bicara kepala ini, yang pria-pria siap-siap ya. Saya senang kalau bicara tentang pria ya. Haleluya. 1, 2, 3. Yeah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu pingin mendapatkan ikan yang baik ya, karena saya suka masak ikan juga ya, khusus kepala ikan, teman saya tahu persis ya. Ya. Oke, kalau mau mendapatkan ikan yang baik, Bapak Ibu biasa kita melihat apanya ya? Kita melihat dari mana ikan yang baik? Segar. Segar. Apa lagi? Mata. Murah. Apa? Murah. Murah belum tentu. Oke. Kita akan melihat mungkin dari warna kulitnya, kita melihat dari apa lagi? Bentuknya mungkin. Bapak Ibu, tapi hari ini saya mau kasih tahu kalau tips buat Bapak Ibu atau ibu-ibu yang khusus suka belanja ikan. Kalau ibu-ibu ke pasar, kalau mau beli ikan, lihat bagian kepalanya. Wah, itu orang timur belum betul itu ya. Kepalanya dilihat, ya, lihat matanya masih bening atau tidak, ya. Lihat apalagi kulit di kepalanya masih segar atau tidak, ya. Jangan lihat insangnya dulu. Biasa tertipu kalau lihat insangnya. Karena biasa dikasih pewarna insangnya itu. Jadi jangan lihat insangnya dulu, lihat matanya ya. Jadi bagian kepala yang harus diamati dulu, ya. Kalau semua sudah bagus, berarti ikan itu sehat dan ikan itu baik untuk dikonsumsi. Nah, Bapak Ibu, ternyata pembusukan daripada ikan itu dimulai dari kepala. Ya. Dengar baik-baik. Ikan busuk dimulai dari kepala. Oke? Dan Bapak Ibu yang sudah kasihi, sama dengan kepala, yaitu pria. Ya. Kalau keluarga rusak itu dimulai dari siapa? Kalau keluarga berantakan dimulai dari siapa? Belum yakin. Kasih tahu buat diri kalian yang pria, khusus yang pria, ibu-ibu kasih tahu buat suaminya, atau yang wanita sebagai kasih tahu buat pria. Kamu kurang lebih beda-beda tipis dengan ikan. Ya. Busuknya dari kepala, Bapak Ibu. Makanya kepala ini penting, ya. Kita mau bicara apapun kalau tidak dimulai dari yang namanya kepala, Bapak Ibu, ini sangat repot, ya.
Makanya Tuhan berurusan dengan kepala, ya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa ada satu survei membuktikan perubahan pria atau sebagai pemimpin. Ketika pria berubah, maka ada perubahan pada orang-orang yang dipimpin. Ketika kepala keluarga berubah, maka istri dan anak-anak pasti berubah. Amen. Itu otomatis Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu mungkin akan berusaha, kok suami istri saya nggak mau berubah. Yang pria bilang begini, kok istri saya nggak berubah, sudah saya kasih cukup, ya, isi dompet sudah penuh, ya, sudah penuhi isi kulkas, sudah penuhi semua. Tapi kalau prianya nggak berubah, jangan harap keluarga kita atau anak dan istri kita berubah. Setuju? Oke, ingat, kalau kita nggak berubah, terjadi pembusukan, dan pembusukan itu akan mengakibatkan busuk yang mengikuti, yaitu ekor bagian badan dan ekor istri dan anak kita semua akan busuk, ya. Hari ini Bapak Ibu kita akan kupas satu persatu, ya. Jadi yang pertama itu pemulihan harus dimulai dari kepala. Catat baik-baik, ya. Pemulihan harus dimulai dari kepala. Nggak ada Bapak Ibu kita bilang begini, saya mau tunggu istri saya berubah dulu, baru saya berubah. Itu udah basi, kasih tahu dari kanan basi, ya. Ya. Jelas bahwa Tuhan katakan Tuhan itu berurusan dengan sumber, ya. 1 Korintus 11 ayat 3. Mari kita lihat tahap-tahapnya benar, ya. Dikatakan begini, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Dengar baik-baik Bapak Ibu terus kasih. Kepala dari perempuan adalah siapa? Laki-laki. Ya. Kepala dari laki-laki adalah siapa? Kristus. Berarti kepala sebagai kepala atau laki-laki berhubungan langsung dengan siapa? Kristus. Jadi kalau hubungan kita sebagai kepala dengan Kristus ini connect atau terhubung atau beres dengan kepala, maka Bapak Ibu saya yakin dan percaya hubungan kita dengan istri, dengan perempuan, dengan anak-anak kita pasti terjalin baik. Amin. Yang pria agak tegang kayaknya. Kenapa gue lagi katanya? Emang lu ya. Oke. Karena pria adalah sumber Bapak Ibu. Ya. Di dalam Yakobus 3 ayat 11 dikatakan begini, dari satu mata air nggak mungkin akan keluar air yang tawar dan air yang pahit. Ingat, pria adalah sumber. Pria adalah sumber air kehidupan buat keluarganya. Kalau pria mengeluarkan air yang pahit, maka keluarganya akan pahit. Kalau pria mengeluarkan sumber air yang tawar, yang manis, maka keluarganya pasti manis. Amin. Bapak Ibu terus kasih, ketika saya sampai mempersiapkan firman Tuhan ini, saya bilang, Tuhan, saya juga mau supaya hidup saya mengalirkan air yang manis, air yang tawar, bukan air yang pahit. Ya. Saya pernah melakukan hal itu dan saya bertobat Bapak Ibu. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Saya senang sekali dengan statement Kak Karya bahwa jangan cerita kepada Tuhan tentang istri dan anakmu, tetapi datang kepada Tuhan cerita tentang hidupmu, karena Tuhan berurusan dengan hidup kita. Setelah kita beres, baru anak dan istri, anak dan anak kita akan pasti beres Bapak Ibu. Kalau kita nggak beres dengan Tuhan, kita bilang, Tuhan istri saya nggak berubah Tuhan, model seperti ini Tuhan sudah berapa tahun, mau kasih pupuk lagi, pupuk jenis apa yang mau kasih supaya bisa berubah? Ya. Empower ya, promosi itu. Ya. Kita orang nggak tahu cara kasih pupuk, kasih kesempatan lagi seperti Pak Rizal katakan, kasih kesempatan setahun lagi, aku merawat, aku memberi pupuk. Kalau nanti tahun depan dia berbuah Bapak Ibu. Kalau istri kita berubah, kita sudah lakukan tapi nggak berubah kembali. Bukan istri kita yang harus berubah. Kita yang harus mengalami perubahan. Cek hidup kita masing-masing sebagai pria, sebagai kepala. Amin. Amin. Saya senang sekali kalau bicara pria ini luar biasa sekali ya. Bapak Ibu lihat dalam 1 Korintus 11 ayat 8 dan 9. Kenapa harus pria? Ya? Kenapa bukan perempuan? Ya. 1 Korintus 11 8 9 bisa ditampilkan. Ini saya kasih tahu alasan kenapa Tuhan pilih pria.
Kenapa pria harus berubah, bukan perempuan atau istri, ya? 1 Korintus 11, 8 dan 9. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Yang 9, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Kayak lagu. Mungkin lagu itu terambil dari ayat ini masih. Oke. Bapak Ibu terus kasihi, Tuhan yang awal yaitu Dia menciptakan kita sebagai laki-laki. Karena Dia ciptakan kita sebagai laki-laki, dan Tuhan juga memberikan perintah yang pertama kepada laki-laki, yaitu Adam. Tuhan gak berikan perintah kepada perempuan Hawa, tetapi Tuhan menciptakan laki-laki, dan Tuhan memberikan firman atau perintah kepada siapa? Kepada Adam. Makanya Tuhan mau berurusan dengan laki-laki, karena perintah itu diberikan kepada Adam, bukan kepada Hawa. Ya. Mau tahu ceritanya Bapak Ibu? Waktu Tuhan datang waktu manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian, Kejadian 3 dikatakan bahwa ayat 9 dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, yang Tuhan cari pertama itu Adam. Adam, di manakah engkau? Bukan Hawa, di manakah engkau? Enggak. Tuhan cari siapa? Adam. Adam, di manakah engkau? Dengar baik Bapak Ibu. Ketika keluarga kita dalam masalah, ketika kita dalam kondisi yang sulit, ketika kita merasa bahwa keluarga kita diambang batas kehancuran, kita udah tahu caranya bagaimana untuk merubah suami kita, untuk istri kita berubah, anak-anak kita berubah, kita harus datang kepada Tuhan sebagai pria. Pria cari Tuhan, ya. Jangan sampai saudara dicari sama Tuhan. Contoh, Risto, di manakah engkau? Ya. Oke. Lihat, inisiatif Tuhan cari Adam, bukan Adam yang cari Tuhan. Hari ini Tuhan juga mengasihi Bapak Ibu dan saya. Tuhan mau cari kita, apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan mau cari kita. Amin. Haleluya. Yang kedua saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau pria tidak berubah maka akan ada kutuk dalam keluarga kita. Ya. Kalau hubungan suami istri nggak dimulai dari pria dan pria berubah, maka ada kutuk dalam keluarga kita. Tinggal pilih mau kutuk atau berkat. Oke? Yang kedua Bapak Ibu, jadi ada kutuk saat pria nggak berubah, ada kutuk dalam keluarga ketika kepala nggak berubah, ada kutuk dalam keluarga ketika sumbernya nggak berubah. Haleluya. Maleakhi 4 ayat 6 dikatakan begini Bapak Ibu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapaknya, supaya aku datang memukul bumi hingga musnah. Ya, di terjemahan lain dikatakan supaya aku tidak akan datang dan membinasakan bumi dengan kutukan. Wow. Ketika hubungan kita sebagai pria, sebagai laki-laki nggak beres, ya, dengan Tuhan, mengakibatkan hubungan kita juga nggak beres dengan istri dan anak-anak kita, dan disitulah terjadi kutuk dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari-hari ini sebagai bapak, seringkali kita menyakiti hati anak-anak kita. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 21 berkata, jangan kita buat hati anak-anak kita tawar. Jangan kita buat mereka jadi apa? Sakit hati. Ya. Di dalam Efesus 6 ayat 4 juga dikatakan, dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran Tuhan dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu yang kasihi, ketika kita tidak punya hubungan yang baik dengan anak kita, dengan istri kita, maka ada kutuk dalam keluarga kita. 1, 2, 3. Yes. Statement yang luar biasa. Perubahan bukanlah satu perubahan sampai terjadi perubahan. Kalau bapak-bapak belum berubah hari ini, terus berusaha untuk berubah. Oke? Ibu-ibu doakan bapak-bapak supaya mereka berubah. Ya. Sekali? Enggak. 2 kali? Enggak. Setahun? Enggak. Ada ibu-ibu di sini yang saya tahu persis di komsel saya. Dia berdoa untuk suaminya bertahun-tahun, dan hari ini suaminya ikut komsel. Wow. Perjuangan yang luar biasa. Ya. Saya melihat ada ibu-ibu yang bergumul, ya, dengan anak-anaknya, dan anak-anaknya berubah. Ya. Dan saya juga mendengar dan bahkan melihat ada pria-pria yang bergumul, yang sudah ditinggalkan, dan Tuhan pulihkan mereka pulih kembali hubungan keluarganya. Ketika pria berubah, ya.
ketika pria memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka tidak ada kutuk dalam keluarga. Sebaliknya, ketika pria tidak berubah, maka ada kutuk atas keluarga kita. Kita lihat contohnya, ya, dimulai dari siapa? Dari pria yang pertama, Adam. Ya. Ketika Adam nggak taat sama perintah Tuhan, maka hubungannya rusak dengan Allah. Setuju? Ya. Allah mempunyai hubungan yang tadi yang intim sekali dengan Adam, bercakap-cakap dengan Adam dalam Taman Eden. Ketika Adam melanggar, ya, perintah Tuhan, maka hubungan itu terputus, Bapak Ibu. Bahkan bukan cuma hubungan terputus, terjadi percecokan suami istri. Adam menyalahkan Hawa, perempuan yang kamu kasih kepada saya. Terus Hawa mengikuti copy paste dari Adam. Hawa menyalahkan siapa? Ular. Lihat, ketika pria buat salah, ya, biasanya istri ngikut. Kasih tahu buat istri-istri, buat suamimu, gue ikutin lu, gue gak ikutin siapa-siapa. Gak yakin. Ada istri-istri yang katakan istri-istri, ya, wanita bijak. Ya. Kasih tahu buat suamimu, kalau selama ini saya seperti ini, saya ikutin kamu. Ya. Kamu marah-marah, saya jadi marah-marah. Kamu cuek, saya lebih cuek. Apa lagi? Kamu gak peduli, saya juga gak peduli. Kamu cepat tersinggung, saya juga cepat tersinggung. Kamu sensi, saya lebih sensi. Ya. Setuju? Istri mengikuti suami, ya. Wanita mengikuti kepala pria, ya. Sama seperti Hawa mengikuti Adam. Ketika Adam ditanya, Adam menyalahkan Hawa. Ketika Hawa ditanya, Hawa menyalahkan ular. Ketika ular ditanya, nggak tahu siapa yang disalahkan. Ular bilang itu mereka berdua tuh. Ular ambil tanggung jawab. Gitu ya. Ular ambil tanggung jawab. Ya. Ular yang mana, Pak? Ya. Jadi ketika manusia jatuh dalam merusak hubungannya, rusak dengan Tuhan, lihat kutuk turun. Ada pertengkaran yang terjadi dalam keluarga, ada percecokan, ya. Dan bahkan sampai tanah pun dikutuk, Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat 17, Kejadian 3 ayat 17, ya, tanah dikutuk karena pria yang tidak bertanggung jawab, ya. Karena pria yang merusak hubungan dengan Allah, ya. Mungkin Bapak Ibu berkata, kenapa pria? Bukankah Hawa yang ambil buah itu, Hawa yang makan? Dengar baik-baik Bapak Ibu, yang saya bilang tadi, yang Tuhan ciptakan pertama itu pria, Adam. Yang Tuhan kasih perintah, kasih firman itu juga kepada siapa? Adam, bukan kepada Hawa. Harusnya Adam tahu ketika Hawa digoda sama ular, ya. Kalau ada orang Manado, sudah diambil ular itu, dipotong-potong, bikin rica-rica, sudah dimakan. Untung bukan orang Manado Adam, ya. Ya. Adam biarkan istrinya digoda, bahkan sampai jatuh. Dan Adam ada di samping dia, bukan lagi bercocok tanam. Enggak, Adam ada di sampingnya, diberikannya juga kepada laki-laki yang di sampingnya. Berarti dekat sekali dia dengan Hawa. Tapi masa dia biarin istrinya digoda? Sama Bapak Ibu, kita sebagai laki-laki juga kadang kita diam. Ketika istri kita melakukan kesalahan, kita diam, ya. Diam itu belum tentu apa? Mas. Karena yang kuning-kuning kan mas juga, ya. Jangan pria diam. Karena pria diam itu dosa pertama, Bapak Ibu. Pria diam itu dosa, ya. Pria tidak melakukan apa-apa, itu dosa pertama ada, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat anak kita salah, kalau kita melihat istri kita melakukan sesuatu yang melanggar firman atau tidak mendatangkan damai sejahtera, harusnya kita pria datang dan menegur. Jangan kita biarkan istri kita terlena dan kita biarkan sampai jatuh. Bapak Ibu, dengar baik-baik, ini tugas pria. Saya ulang-ulang selalu ngomong ini karena ini penting. Pria itu sangat penting dan vital sekali dalam keluarga. Ya. Kalau pria tidak berjaga-jaga, rusaklah keluarga kita, ya. Kita belajar dari siapa lagi, Bapak Ibu? Lihat, Abraham. Abraham juga melakukan satu kesalahan. Apa kesalahannya, Bapak Ibu tahu? Ketika Abraham pindah dari satu kota, ya, dia ketemu dengan seorang raja. Abraham ini punya istri namanya Sarah. Sarah saya pinjam namanya, ya. Dikatakan Sarah ini cantik sekali, ya. Ya. Dan dia takut waktu dia pindah ke satu kota, Bapak Ibu, dia ketemu seorang raja.
Dan raja ini memang mungkin suka sama wanita cantik. Lalu dia bilang buat Sarah, nanti kalau ditanya jangan bilang kamu istri saya, bilang kamu saudara saya. Nah ini pria yang gak bertanggung jawab karena takut ya istrinya dikorbankan ya. Karena bisnis yang mungkin menggiurkan, istrinya dikorbankan ya. Istrinya ditinggalkan ya. Anak-anaknya ditinggalkan karena sesuatu yang takut, ketakutan ya. Abraham takut. Ternyata Bapak Ibu, kutuk ini turun ya. Dosa ini turun ya. Setelah Abraham, Bapak Ibu, Abraham punya anak siapa namanya? Ishak. Bapak Ibu kalau baca di dalam Kejadian 26 ayat 7 dan 9 itu terulang. Ishak melakukan hal yang sama. Ishak punya istri juga sangat cantik. Dia pergi ke negeri Filistin ya. Dia tinggal satu kota dan orang-orang melihat istrinya Ishak ini cantik. Tahu nggak namanya Bapak Ibu? Ya? Nama istri Ishak siapa Bapak Ibu? Yang tahu saya kasih payung cantik. Ribka ya. Ribka sangat cantik juga. Dan ketika mereka pindah dari kota, pergi ke kota Filistin karena bangsa Israel mengalami masa-masa yang sulit. Ketika masuk di kota itu, raja melihat juga, orang-orang melihat istrinya Ishak ini cantik. Di situ Ishak melakukan hal yang sama seperti bapaknya. Dia bilang begini, nanti kamu bilang kamu bukan istri saya, kamu saudara saya. Lihat, ketakutan membuat pria ya sangat bertikai yang fatal sekali ya. Dia istrinya dibilang saudaranya. Supaya apa? Supaya nggak dibunuh juga. Ya. Ternyata mereka lupa kalau kita baca Bapak Ibu, Tuhan menyertai Abraham, Tuhan menyertai Ishak. Kadangkala di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang sulit buat pria bisa mengorbankan sesuatu yang berharga dari hidupnya. Bukankah istri kita berharga dalam hidup kita? Dia pewaris tahta kasih karunia dikatakan firman Tuhan. Dia bagian yang menjadi satu dengan kita. Sudah tidak dua lagi. Ketika kita menjadi suami istri, ingat baik-baik Bapak Ibu, kita sudah menjadi satu ya. Kita bukan dua lagi. Mungkin waktu itu belum diajarkan untuk Abraham dan Ishak ya. Ya, oke. Dan ternyata kutuk ini turun Bapak Ibu ya. Turun kepada siapa? Kepada Yakub, anak Ishak ya. Yakub malah lebih parah Bapak Ibu. Kalau tadi Ishak dan Abraham ya, mereka mengorbankan istrinya, tetapi Yakub Bapak Ibu kalau kita baca kisahnya, dia bukan mengorbankan istrinya juga, dia mengorbankan bahkan juga banyak orang, bahkan mertuanya Laban ya. Ya, terjadi pertengkaran yang hebat antara Laban dan Yakub. Bapak Ibu, hari-hari ini saya percaya di sini nggak ada pertengkaran dengan mertua ya. Di sana, sini nggak ada ya. Tapi ternyata Bapak Ibu itu sudah terjadi. Kalau hari ini kita lakukan semua ini, ternyata semuanya sudah terjadi sebelumnya, jauh sebelumnya hal-hal seperti ini sudah terjadi. Jadi jangan kaget kalau hari ini kita hadapi hal yang selama ini yang sama seperti yang dialami oleh sebelumnya. Bapak Ibu, untuk saya mau katakan kembali lagi Bapak Ibu, pria ya harus berbalik kepada Tuhan. Saya bersyukur dari tokoh-tokoh ini mereka kembali kepada Tuhan. Ketika mereka sadar mereka kembali kepada Tuhan. Ketika pria kembali kepada Tuhan, ya, maka keluarga juga akan berbalik kepada Tuhan. Ketika keluarga-keluarga berbalik kepada Tuhan, kota dan bangsa akan kembali kepada Tuhan. Ya. Ada satu tokoh yaitu Ho Kim Tong berkata begini, bahwa mentransformasi keluarga, mentransformasi dunia. Jadi perubahan satu keluarga dapat merubah satu dunia. Perubahan satu pria dapat merubah satu keluarga. Perubahan satu keluarga akan merubah satu bangsa. Setuju Bapak Ibu? Dimulai dengan siapa Bapak Ibu? Pria, laki-laki. 1, 2, 3. Jadi kalau ada nanti pria Bapak Ibu yang pria harus ikut biar tahu kebenaran ini ya. Dengar baik-baik. Semua dimulai dari pria. Makanya penting sekali Bapak Ibu, kita sebagai kepala keluarga, sebagai pria kita berubah. Kalau kita nggak berubah, hubungan kita dengan Tuhan nggak beres, nggak usah banyak bicara yang lain, pasti kacau. Ya, evaluasinya nggak usah jauh-jauh, evaluasi aja. Saya dengan Tuhan bagaimana ya? Hari ini hubungan saya dengan Kristus bagaimana?
Saya sebagai sumber bagaimana? Ya, saya datang terus nggak kepada sumber yaitu Kristus sendiri, atau saya cari sumber yang lain, Bapak Ibu? Ada banyak pria ketika dalam tekanan biasanya mencari sumber yang lain, mencari pelarian yang lain. Ya. Kita tahu Bapak Ibu di luar sana pria-pria yang berpikir untuk menyelesaikan persoalan hidup dia pergi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Dan itu tidak memberikan teladan yang baik buat anak dan istri kita. Dengar baik-baik, ketika pria rusak, ya, ada kutuk dalam keluarga, bukan hanya istri kita yang mengalami kerusakan, anak kita juga akan mengalami kerusakan. Jadi kalau kita temukan anak-anak kita memberontak, bukan mereka Bapak Ibu. Kembali, kita sebagai pria harus evaluasi diri, kita harus bertobat. Ya. Kita bisa tanya anak-anak kita, kamu seperti ini kenapa? Ya. Kamu lihat siapa? Pasti dia jawab, saya lihat papa. Dia nggak lihat ibu. Saya lihat papa saya suka marah-marah, makanya saya marah-marah. Saya lihat papa saya kasar, makanya saya kasar. Ya. Karena kita nggak tahu, kita harus yang pria, kita harus beri waktu. Mari beri waktu, dengarkan anak-anakmu, dengarkan istrimu. Pria yang paling parah yaitu pria yang nggak memberikan waktu untuk mendengar anak dan istrinya. Ya. Kita hanya mau ngomong aja, kita mau ngomong, pria kita pikir istri dan anak kita harus ikut komando kita, harus dengar kita. Tapi pernah nggak bapak-bapak engkau memberikan waktu untuk mendengar istri dan anak? Hari ini saya bicara ini juga untuk saya, bukan untuk para pria-pria aja. Saya juga mau belajar. Mari kita belajar sama-sama. Kasih waktu buat mereka. Saya tahu hari-hari ini sulit. Kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus mencari nafkah, mencari uang dengan berbagai macam cara. Tetapi ingat, kasih waktu buat anak dan istri. Ya. Saya bertobat ketika beberapa hari yang lalu, ketika kami dalam komsel, kami menikmati komsel dan pulang komsel. Istri saya menginginkan sesuatu, ya. Dia pingin sekali makan martabak, ya. Dan saat pulang dari komsel, di komsel kami happy, kami bersuka cita, ya. Tapi pulang dari komsel itu tiba-tiba terjadi sesuatu di mobil, ya. Ada keinginan-keinginan yang muncul, Bapak Ibu. Istri saya menginginkan martabak. Saya sebagai suami, saya bilang, aduh, udah malam, gitu. Ngapain timbul lemak malam-malam? Alasan saya sih bagus, ya. Alasan saya keren, gak usah timbul lemak, udah malam. Besok lah kita beli. Lihat Bapak Ibu, ini pria, ini laki-laki, ya. Selalu ketika istri kita pingin sesuatu, dan saya tahu dia nggak terus pingin itu setiap saat, enggak. Udah lama banget dan dia pingin, ya. Tapi saya berikan alasan Bapak Ibu. Dan dia mengatakan, kalau kamu, dia ngeluarin kata-kata begini, kamu kalau urusan yang lain bisa, ya. Bela-bela yang cepat, ya. Istri cuma untuk makan martabak, Bapak Ibu. Dalam nih. Padahal saya tinggal belok sedikit, udah ketemu martabaknya. Tapi lihat pria yang egois, ya. Saya mau katakan saya egois, Bapak Ibu, ya. Saya pria yang egois waktu itu. Saya kasih alasannya seperti masuk akal sekali. Udah, gak usah makan, sudah malam. Apa yang timbul lemak? Itu bagus alasan kita sebagai pria, ya. Tapi saya lupa ada seorang wanita yang hatinya tergores-gores karena cuma ingin makan martabak. Ya, akhirnya Bapak Ibu buyarlah semua. Apa yang menjadi target malam itu? Selesai sudah, ya. Jadi Bapak Ibu, apa menjadi rencana situ bubar semua, ya, buyar rencana-rencananya. Jadi cuma gara-gara martabak. Sebenarnya bukan martabak yang jadi masalah. Masalah itu cuma gara-gara pria yang egois. Ya. Betul itu. Dasar pria. Pria yang mau menang sendiri. Pria yang nggak punya hati, punya empati, ya. Pria nggak bisa merasakan istri kita, ya. Karena kesibukan kita, ya. Karena rutinitas kita, karena apa yang aktivitas yang kita lakukan, kita lupa bahwa ada satu pribadi yang selalu menunggu kita, istri kita. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan istri, anak akan melihat, wow, saya ingin satu saat seperti papa dan mama saya. Tapi cuma kalau gara-gara martabak, Bapak Ibu, kita ribut. Anak bilang, aduh bapak, mama,
cuma gara-gara martabak saja. Anak saya sempat ikut-ikutan, saya bilang udah diam gitu ya. Besok kita beli katanya. Tapi mama tuh sudah buka betul. Gimana Tuhan? Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bapak-bapak khusus ya, bapak-bapak ini. Jadi mari ya, jangan sampai gara-gara hal yang sepele, hal yang kecil kita ribut. Kadang-kadang masalah kata-katanya bisa kita ribut loh Bapak Ibu. Siapa yang pernah ngalami? Sini nggak ada sini. Saya. Mari bapak-bapak kita jangan menjadi pria yang egois ya. Kita juga harus menjadi pria yang punya hati yang melayani istri kita ya. Mereka nggak nuntut muluk-muluk kok. Kalau saya tuh sering luka, iya ya. Dia nggak minta saya sesuatu yang berlebihan, cuma minta martabak. Apa sih? Ya, saya bertobat, saya minta maaf dan akhirnya saya perbaiki. Hari apa? 3 hari kemudian ya, saya ada beli martabak. Sebenarnya waktu itu nggak kepikiran, tiba-tiba ya suasana sudah kondusif ya. Suasana sudah happy semua. Saya walaupun sudah malam, saya putar dan beli martabak. Ya, bukan modus Bapak Ibu ya. Pria itu harus berubah atau menyatakan perubahannya ya. Jadi jangan juga bisa berubah, oke? Haleluya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, pria berubah itu kehendak Tuhan. Ya. Di dalam saya mau katakan apa kehendak Tuhan pria harus berubah? Karena pria adalah sumber berkat. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bisa ditampilkan Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, ini luar biasa sekali ya. Kehendak Tuhan pria berubah karena pria sumber berkat. Kalau pria nggak berubah, pria menjadi sumber kutuk dalam keluarganya. Saudara tinggal pilih menjadi sumber kutuk apa sumber berkat ya. Kita baca bersama-sama, ini sangat dahsyat sekali. Ketika pria berubah, pria hidup takut akan Tuhan, ini akan dialami. Bisa dikeluarkan? Oke. Mazmur 128. Ya, 128 bukan 108 nih, ya. 128. Oke. Lihat Bapak Ibu, ketika ibu-ibu lihat ketika pria berubah itu mempengaruhi semua, ya. Oke. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ikutnya. Yang kedua, apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini untuk pria. Ini sedang bicara untuk pria. Dengar nih. Istrimu, kenapa saya katakan untuk pria? Karena di ayat 3 dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jangan istrimu akan menjadi seperti pohon jagung di dalam tubuh. Nah, enak banget ya. Jagung juga bagus ya. Yang nggak bagus apa kaktus. Ya. Pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Lihat, istri mengalami perubahan ketika pria berubah. Oke. Siapa mengalami perubahan lagi yang ketiga? Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Lihat, anak mengalami perubahan. Kalau hari-hari ini istri kita nggak bisa berubah, anak kita nggak bisa berubah. Kemarin ada teman saya cerita, anak saya, waduh susah banget, ya, ajar matematikanya repot banget, 1 kali 7 aja nggak bisa, padahal dia udah kelas 3. Anak saya juga sama Bapak Ibu, emang anak situ aja, ya, ya. Susah banget ya. Kita sudah dari halus, agak tegas sampai ngegas, tambah nggak bisa. Ya. Ya. Saya tahu ibu-ibu juga ngalami hal yang sama hari ini ya. Kok anak nggak berubah, ya? Kok anak mengalami perubahan? Ya kita salah Bapak Ibu. Kita sudah usia berapa, anak usia berapa, kita nuntutnya berlebihan, ya? Sadar ya. Jadi kita yang harus berubah, ya. Pria kepala harus berubah, maka istri akan mengalami perubahan, anak-anak akan mengalami perubahan. Terus ditampilkan lagi ayat berikutnya. Lihat Bapak Ibu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, pria-pria mau menerima berkat atas keluargamu? Katakan buat kiri kanan pria, engkau harus takut akan Tuhan.
Sulit, sulit. Tapi ingat ada kasih karunia Tuhan. Asal kita datang sama surga, sama kepala kita, pasti bisa. Oke, berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau di Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Wow. Bapak Ibu yang terus kasihi, pria-pria, ketika engkau hidup takut akan Tuhan, engkau akan melihat kebahagiaan atas keluarga. Ya. Bukan engkau punya uang yang banyak, bukan engkau punya harta yang banyak, bukan engkau punya pendidikan yang tinggi, engkau melihat kebahagiaan keluargamu. Enggak. Tuhan minta cuma hidup takut akan Tuhan. Pria hidup takut akan Tuhan, engkau akan melihat kebahagiaan. Kalau engkau melihat kebahagiaan orang-orang tidak mengenal Tuhan, itu cuma sementara, Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika kita pria hidup takut akan Tuhan, mungkin hari ini kita belum memiliki kekayaan seperti mereka, tetapi kita punya kekayaan yang abadi. Setuju? Yang kekal, yang berdampak buat anak dan istri kita. Saya melihat keluarga saya yang lain teladan, ketika dia punya segalanya, hari-hari ini keluarganya berantakan, hancur lebur. Dan waktu dia mau kembali kepada Tuhan, sudah tua, kaki sudah ada yang dipotong, jempol satu karena gula, mata sudah nggak bisa melihat. Saya sedih banget ketika waktu dia masih sukses, masih jaya. Kebetulan satu tangan kanan pembesar di negeri ini waktu saat pemerintahan dulu, ya bisnis cengkih. Yang mungkin bapak-bapak yang tahu ya, itu dia bergelimang harta. Saya pernah datang tempat dia, pergi ke vilanya, pergi ke ini, dikasih lihat semua. Kalau handphone dibawa pulang satu kantong kresek, jebret dibawa atas meja. Itu honornya orang masing-masing, pejabat-pejabat. Tapi hari ini, Bapak Ibu saya mau kasih tahu, ketika dia nggak hidup takut akan Tuhan, hari dia mengalami, wow, masa-masa yang sulit buat hidup dia. Semua habis, dihabiskan oleh anaknya. Bahkan dia hari ini mengalami sakit gula. Jadi kakinya jempol kemarin 2 tahun lalu dipotong, jalannya sudah tidak seimbang dan matanya sudah tidak bisa melihat. Dan dia punya anak laki-laki satu-satunya, hidupnya berantakan, masuk keluar penjara. Wow, saya melihat karena pria di awal tidak hidup takut akan Tuhan. Saya percaya kita nggak mau mengalami hal yang sama. Itu pelajaran penting buat hidup saya dan juga keluarga saya. Saya ceritakan itu buat mereka. Jangan pernah mengulangi apa yang paman kita lakukan. Ketika dia bergelimang harta, dia nggak hidup takut akan Tuhan. Masa tuanya, ingat, kita pria akan jadi tua, tidak muda terus. Ya. Jadi jangan sombong kita sebagai pria. Lihat pria, dia bilang buat dia, kamu itu cuma debu tanah. Ya, jangan sombong ya. Kita pria ini bahan bakunya debu tanah, Bapak Ibu. Ibu-ibu dengar, pria-pria ini bahan bakunya debu tanah, jadi kita jangan sombong. Satu saat kita akan kembali ke tanah juga. Setuju? Ya. Atau yang mau balik menjadi batu, kepala batu namanya itu. Oke? Bapak Ibu yang terus kasih, hubungan manusia dirusak oleh dosa. Itu dilakukan oleh pria yang namanya Adam. Hari ini saya mau kasih tahu. Dan Allah juga memperbaiki hubungan manusia dengan dia, dengan seorang laki-laki, seorang pria yang namanya Tuhan Yesus. Hari ini pesan yang sama. Tuhan Yesus, Allah memanggil, memanggil Abraham, memanggil Ishak, memanggil Yakub, memanggil Adam. Dan hari ini Allah melalui Yesus Kristus, dia datang ke dunia ini memanggil saya dan saudara, pria-pria di tempat ini, supaya hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Dia yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Dia datang mati di atas kayu salib untuk hubungan kita dipulihkan dengan Bapa. Yesus yang mencari setiap kita. Bukan kita yang mencari dia, tapi dia dahulu yang mencari kita. Setuju Bapak-Bapak? Ya. Asal kamu berikan hatimu hari ini, Tuhan mau jamah hidup dan Tuhan mau ubah hidup. Bapak-bapak ingat, mari kalau kau mau jadi bapak yang baik, sediakan waktu buat anak dan istri. Kalau kau jadi bapak yang baik, sediakan tenaga buat mereka. Kalau kau menjadi bapak yang baik, siapkan ekonomi yang terbaik buat keluarga. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya buat ibu, mari dukung bapak-bapak, dukung suami-suamimu. Jangan salahkan mereka ketika mereka buat salah. Tapi ingatkan mereka, tolong mereka. Engkau sebagai penolong, ingatkan mereka. Kalau mereka nggak mau diingatkan lagi, doakan mereka. Berseru kepada Tuhan buat hidup mereka. Pria, mari kita jangan pertahankan egois kita, sombongan kita.
tapi kita bertanya sama Tuhan. Ya. Keluarga kita ada di tangan kita. Maksudnya nasib keluarga kita, apa jadi keluarga kita ada pada kita. Tergantung kita sebagai pria. Ya. Ketika pria membangun hubungan dan menjaga hubungan, ya, terus terhubung dengan Tuhan, dengan Sang Kepala, terus connect dengan Sang Kepala, yaitu Kristus, maka hubungan yang baik juga akan terjadi untuk anak dan istri kita. Tetapi ketika, sekali lagi, ketika kita nggak bisa jaga hubungan kita dengan Kepala, dengan Kristus, maka akan terjadi kerusakan hubungan dalam keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita. Bapak Ibu, saya mau akhiri apa yang saya bagikan hari ini. Saya pagi hari ini tergerak untuk mau berdoa buat setiap pria-pria, setiap bapak-bapak. Pria berbicara bukan cuma bapak, tetapi pria-pria muda. Engkau yang akan menentukan perubahan atas tempat di mana engkau ada. Kalau engkau masih di kampus sebagai pria, jika engkau hidup takut akan Tuhan, di kampus semua akan berubah. Engkau akan melihat orang-orang di kampus berubah, melihat engkau menjadi pria yang takut akan Tuhan. Ketika engkau sebagai pelajar, ketika engkau sebagai pria, sebagai pelajar, engkau hadir di sekolahmu, engkau akan membawa perubahan kalau engkau hidup takut akan Tuhan. Dan ketika setiap kita sebagai kepala keluarga, ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan membawa perubahan atas keluarga kita, atas rumah tangga kita, atas orang-orang yang tinggal dekat dengan kita. Dimulai dari kita sebagai pria. Mari tundukkan kepala, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba boleh selesai berbicara, tapi hamba percaya Tuhan Yesus, firman-Mu yang terus berbicara atas hidup kami. Ini kami sebagai pria-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kalau kami sebagai pria, kami sebagai kepala, hari-hari ini kami Tuhan menjadi pribadi yang merusak hubungan, bukan pribadi yang memperbaiki hubungan. Menjadi orang-orang yang merusak hubungan. Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami menjadi pria-pria yang tidak hidup takut akan Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau kami menjadi pria-pria yang tidak menjadi sumber yang benar Tuhan. Kami bukan menjadi sumber berkat atas keluarga kami, bahkan atas sekolah kami, atas kampus kami Tuhan, atas tempat di mana kami tinggal dan berada Tuhan. Tapi kami menjadi Tuhan pria-pria yang mendatangkan kutuk Tuhan. Mari koreksi setiap hidup kita sebagai pria yang hadir dalam ruangan ini. Sudahkah kau menjadi pria yang mendatangkan berkat, atau kau menjadi pria yang mendatangkan kutuk? Kalau kau sebagai suami, sudah kau menjadi suami yang mendatangkan berkat atas keluargamu, atau kehadiranmu membawa kutuk atas keluarga? Setiap hari ada percecokan, tiap hari ada persoalan, setiap hari ada masalah. Bahkan rumahmu bukan lagi menjadi surga, tetapi rumahmu menjadi neraka. Engkau yang menentukan pria. Ampuni Tuhan Yesus. Kami tidak mendatangkan lagi surga atas keluarga kami Tuhan, tapi kami sebagai pria mendatangkan neraka atas keluarga kami Tuhan. Kami merusak hubungan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Ini hidup kami sebagai pria-Mu, ini kami pria-Mu Tuhan Yesus. Ini kami pria-Mu Tuhan Yesus. Hari pria datang buat Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Minta Tuhan perbarui hubunganmu dengannya. Tidak ada cara yang lain hari ini. Minta Tuhan kembali memulihkan hubungan.
Tuhan, pulihkan hubungan kami Tuhan Yesus sebagai pria dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu ketika hubungan kami pulih dengan Engkau Tuhan, hubungan kami akan pulih dengan keluarga, anak istri kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami menjadi pria yang cuek Tuhan. Kami pria yang acuh tak acuh, kami pria yang tidak bertanggung jawab. Kami pria Tuhan yang merasa bodoh Tuhan dengan keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Di hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang buat Engkau Bapa. Pulihkan kami Tuhan. Angkat kami kembali Tuhan. Bapa sedang memeluk setiap pria-pria di tempat ini. Bapa sedang memeluk Engkau. Bapa mencari Engkau. Bapa berusaha dengan Engkau pagi hari ini. Jangan keraskan hati. Panggil dia Bapa. Aku butuh Engkau Bapa. Aku perlu Engkau Bapa. Ini aku Bapa. Lengkapi hidupku Bapa. Maukah Engkau istri-istri yang ada di tempat ini datangi suamimu, berdoa buat mereka, katakan sesuatu buat mereka. Kalau kami pria masih gagal, maukah kalian mengampuni kami? Maukah kalian menjadi penolong yang setia buat hidup kami? Katakan buat suamimu, aku tahu kamu masih gagal, tapi hari ini aku mau katakan, aku mau tetap menjadi penolong atas hidup. Mari ibu-ibu datangi suami. Dengan tertib kita mau datang buat suami kita. Cari suamimu. Kalau engkau yang tidak datang berpasangan, engkau bisa cari yang pria dengan pria, yang wanita dengan wanita. Kalian bisa juga berdoa buat orang tua. Kalau yang laki, kau bisa saling mendoakan supaya kau menjadi pria yang takut akan Tuhan. Yes, Tuhan. Yes, Kami perlu Engkau Yesus.
Oh